Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Makfira. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi bab 2 SKI, yaitu peran Wali Songo di Indonesia. Peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Nusantara. Wali Songo atau 9 wali memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara, khususnya Pulau Jawa. 9 orang wali yang dimaksud adalah Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, serta Sunan Gunung Jati. 9 wali ini memiliki keterkaitan erat, baik berdasarkan ikatan darah ataupun hubungan guru dan murid. Mereka tinggal di pantai utara Pulau Jawa sejak abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-16 di beberapa wilayah, yakni Surabaya, Gresik, Lamongan di Jawa Timur, Demak, Kudus, Muria di Jawa Tengah, serta Cirebon di Jawa Barat. Pemilihan wilayah-wilayah ini bukan tanpa sebab, tapi sudah diperhitungkan oleh para wali. Ini juga menjadi faktor penting penyebaran Islam di Jawa dan wilayah lainnya. Dalam buku Para Wali dan Ziarah Spiritual karya Purwadi, salah satu kemungkinan alasan para wali memilih Pulau Jawa karena melihat Jawa sebagai pusat kegiatan, ekonomi, politik, dan kebudayaan di Nusantara pada masa itu. Selain itu, pemilihan Cirebon sebagai tempat dakwah Sunan Gunung Jati berkaitan dengan jalur perdagangan rempah-rempah sebagai komoditi yang berasal dari Indonesia Timur ke Indonesia Barat. Strategi geopolitik inilah yang menentukan keberhasilan penyebaran Islam selanjutnya. Nah, berikut penjelasan peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Nusantara. Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik menyebarkan Islam di wilayah Gresik, Jawa Timur. Maulana Malik Ibrahim bekerja sebagai pedagang dan tabib yang membantu mengobati masyarakat secara gratis. Sunan Ampel. Sunan Ampel merupakan putra pertama Sunan Gresik. Beliau membangun pondok pesantren di Ampel Denta di Surabaya untuk menyebarkan ajaran Islam. Ketika Kesultanan Demak hendak dibangun, Sunan Ampel turut memprakarsai lahirnya kerajaan Islam pertama di Jawa tersebut. Beliau pula yang menunjuk muridnya, Raden Patah, putra dari Prabu Brawijaya yang merupakan Raja Majapahit, untuk menjadi Sultan Demak. Sunan Giri. Sunan Giri menyebarkan Islam melalui seni. Karya seni yang sering dianggap berhubungan dengan Sunan Giri adalah permainan anak seperti jelungan, lir-ilir, dan cublak sueng, serta beberapa gending seperti asmaradana dan pucung. Tembang lir-ilir mengandung pesan keimanan dan ajakan berubah ke arah yang lebih baik. Sunan Bonang. Sunan Bonang menyebarkan Islam mulai dari Kediri, Jawa Tengah, hingga ke berbagai pelosok Pulau Jawa. Beliau memiliki kebiasaan berkelana ke daerah terpencil seperti Tuban, Pati, Madura, dan Pulau Bawean. Sunan Derajat. Sunan Derajat menekankan kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengalaman dari agama Islam. Oleh sebab itu, beliau terlebih dahulu mengupayakan kesejahteraan sosial sebelum memberikan pemahaman tentang ajaran Islam. Sunan Kalijaga. Paham keagamaan, Sunan Kalijaga cenderung sufistik, berbasis salaf, serupa dengan mentor beliau, yakni Sunan Bonang. Pemikiran kesufian yang ditampilkan Sunan Kalijaga adalah tentang konsep zuhud. Pemikiran zuhud adalah upaya membangun kesadaran masyarakat pada arti bekerja dan beramal. Sunan Kudus. Cara berdakwah Sunan Kudus meniru pendekatan Sunan Kalijaga yang sangat toleran pada budaya setempat. Dakwah beliau juga disampaikan secara halus. Beliau juga mendekati masyarakat dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu dan Buddha. Ini bisa terlihat pada arsitektur Masjid Kudus. Beliau juga menjadi Senapati Panglima Perang Kerajaan Islam Demak. Sunan Muria. Sunan Muria banyak menyebarkan Islam di sekitar Jawa Tengah. Sarana yang dipakai untuk berdakwah serupa dengan Sunan Kalijaga, yakni lewat kesenian dan kebudayaan. Beliau juga bergaul dengan rakyat jelata sambil mengajarkan keterampilan bercocok tanam, berdagang, dan melaut. Sunan Gunung Jati.
Sunan Gunung Jati merupakan satu-satunya wali yang menjadi kepala pemerintahan. Beliau mendirikan Kesultanan Cirebon dan Banten. Posisinya tersebut dimanfaatkan untuk mengembangkan Islam. Beliau juga mendekati rakyat dengan membangun infrastruktur berupa jalan-jalan penghubung antar wilayah. Itulah video penjelasan tentang materi bab 2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.